Jadi nanti jangan Telkomnya nyalain balik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, D1, D2. Berdasarkan klasifikasi itu, kalau orang sudah belajar 3 tahun secara terstruktur dengan baik dan sistem yang baik, kurikulum, sana prasana semuanya normal, dosanya normal, maksud saya begitulah, begitu, dia akan masuk kelompok higher learning. Maka kalau Bapak Ibu punya diploma 3, itu sudah masuk kelompok higher learning. Vocation itu selesai D1 dan D2. Sebenarnya hanya di Indonesia saja vokasi itu sampai D4. Itu sebenarnya tidak. Oleh karena itu 3 tahun kuliah di luar negeri, kalau benar, memang benar begitu, 3 tahun kuliah, kami dengan struktur yang bagus, dia namakan dirinya bachelor. Betul nggak Bapak Ibu? Australia, New Zealand dan sebagainya. Oke. Jadi D3 kita itu secara kerangka Bu ya, kerangka levelingnya sama dengan bachelor of Commonwealth System. Jadi kalau Bapak Ibu mau MOU dan sebagainya, New Zealand, Australia dan sebagainya, S1 kita itu equal to academic bachelor or bachelor of honors. Itu positionnya di Commonwealth ya. D4 kita itu equal to professional bachelor ya, professional bachelor. Itu kalimat-kalimat yang harus Bapak Ibu tuangkan di dalam MOU agar tidak salah. Sarjana kita equal to Bachelor of United States, karena United States tidak punya 2 bachelor degree. Ya, dia tidak punya bachelor 3 tahun. United States sistemnya sama dengan kita. Kita kan memang sepenuhnya SKS semua meniru sistem Amerika. Karena dulu pendahulu kita semua sekolahnya di US awal-awalnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama kerangka kualifikasinya dipahami. Di situ terletak deskripsi standar nasionalnya dan sebagainya yang harus dipenuhi agar anak-anak kita bisa ditempatkan dengan baik. Ya. Nah, D3 itu adalah bachelor, D4 itu adalah professional bachelor, S1 adalah academic bachelor or bachelor of honors. Walaupun saya harus mengaku kepada Bapak dan Ibu, penelitian kami kepada 50 D3 yang ada di teknik itu, Bapak Ibu, deskripsinya tidak mencapai bachelor level as a double descriptors. Dia baru mencapai level D2 saja. Ya, tapi sebenarnya harusnya ada di level itu. Cuma quality kita, pelaksanaan kita yang amburadul. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita melakukan MOU, kita nggak boleh berdasarkan faktual ini kita rendahkan dia letaknya menjadi associate degree. Dengan pengetahuan yang ini, maka MOU bisa berjalan lancar. Beberapa waktu yang lalu saya dipaksa oleh Pak Pur ikut ke Taiwan karena Taiwan tidak mau sign MOU dengan Politeknik Indonesia. Karena Politeknik Indonesia itu membawanya kata-kata D3, diploma 3, diploma 4. Buat mereka yang namanya diplom itu selesai D2 tadi, associate degree, gitu ya. Higher learning tidak pakai diplom begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Setelah dijelaskan kedudukannya itu. Oke. Jadi legal, yang kedua pemahaman KKMI. Deskripsinya harus dipenuhi. Kalau ini sudah dipenuhi, at least secara nasional Bapak Ibu bertanggung jawab. Setelah itu ASEAN, setelah itu ELA. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Di dalam deskripsi ini mengandung kata-kata kunci lanjutan dari posisi anak-anak kita sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu punya academic bachelor, itu harus ada tulisan bahwa they can go directly master and PhD degree, gitu maksud saya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membantu Pak Gubernur Jawa Barat di beberapa segi begitu. Terakhir tugas saya adalah di BKD. Kami ingin mencari 300 aja birokrat-birokrat yang bagus untuk di S3-kan ke luar negeri agar membawa international overview membangun Jawa Barat. Karena kan Jawa Barat provinsi penduduknya terbanyak, 42 juta. Hari nggak ketemu sih, tapi ketemu ada beberapa Pak, yang bagus-bagus. Yang bagus ini lulusan, misalnya contoh UGM 1 tahun, kemudian 1 tahun berikutnya di Rotterdam. Lulusan ITB 1 tahun, 1 tahun berikutnya lulusan Groningen. Kan itu orang bagus-bagus ya Pak. Orangnya juga cerdas, bagus gitu kita.
kemudian yang UGM ini dengan Rotterdam nilainya paling bagus, ini bagus, maka saya berusaha mengontak langsung S3 Rotterdam, betul nggak? Supaya dia nyambung saja kan, mudah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak diterima oleh University of Rotterdamnya itu sendiri, padahal itu lulusan dia. Kenapa? Sebenarnya sudah tertulis deskripsinya, dia ini master by course. To be PhD harus master by philosophy, harus ada researchnya. Nah itu catatan penting bagi Bapak dan Ibu. Tidak boleh sembarangan membuat kerjasama just for the sake. Kalau master degree, higher learning, lulus sekarang aja dulu, yang penting begitu. Tidak boleh berpikirnya, kan belum tentu dia menjadi S3, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, karena kalau nanti dia mau jadi S3, maka double degree, degree yang collaboration tadi menjadi tidak bermanfaat. Dia tidak diakui, even oleh Rotterdamnya sendiri. Ya, Bapak Ibu, itu pemahaman kerangka kualifikasi, deskripsinya, leveling berikutnya, itu harus tertuang dengan betul di MOU-nya Bapak dan Ibu, agar lulusan kita bisa tahu. Oke, Bapak Ibu, itu professional excellence. Nah, kalau itu Bapak dan Ibu sudah mampu melaksanakan itu, bagi university yang bagus, akreditasinya minimal kan B ya, itu boleh mulai tahap strategi yang kedua. Strategi yang kedua ini disebut dengan international collaboration. Terdiri atas berbagai macam kolaborasi dengan pihak university. Baik, boleh mungkin cara MM, boleh dengan hanya joint supervision, exchange apa saja dan seterusnya, itu boleh, itu Bapak Ibu. Termasuk menghasilkan ijazah dan gelarnya. Oke? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu melakukan international collaboration, yang wajib berizin adalah ketika dia berujung pada pemberian gelar atau ijazah dari kedua belah pihak yang berkolaborasi. Kalau hanya dari pihak Bapak dan Ibu, hanya semua total ijazah hanya University Telkom, Bapak Ibu terlindungi karena Bapak dan Ibu adalah penyelenggara resmi pendidikan tinggi di Indonesia. Itu ya. Tapi kalau ijazah ini kemudian ada cawe-cawenya pihak lain, itu yang harus berizin. Clear ya Bapak Ibu? Oke. Undang-undang ini mengatakan bahwa saya memang merumuskan itu bersama-sama. Clearly bahwa untuk mencegah drugs dan apa itu tadi sebenarnya Pak. Karena itu kan dari trades ya. Dari education kami menyatakan bahwa education is not a commercial trade products. It is not supposed to be treated as a goods ya, or services yang boleh dengan sehingga alasan yang paling pertama adalah nirlaba. Oke, Bapak Ibu. Nah pertanyaannya saya sekarang, kalau kita mempunyai sebuah kerjasama 4 tahun di sarjana kita ya Bapak Ibu, biasanya 2 tahun di Telkom, 2 tahun di luar negeri. Mungkin itu yang Bapak Ibu pikir. Kira-kira Bapak Ibu yang akan pergi ke sana itu anak-anak kita yang pintar-pintar atau anak-anak kita yang culun-culun di kelas itu? Yang mana yang akan pergi? Pintar. Itu yang pertama. Mohon diperhatikan sekali, pintar-pintar supaya kita nggak malu dan sebagainya. Yang kedua, tadinya uang 4 tahun totali masuk ke Telkom, ya kan? Sekarang hanya 2 tahun. 2 tahun kemana? Ke luar negeri. Benar nggak? Exchange-nya apa? Setiap tahun dosen yang membawakan mahasiswa yang pintar plus duit-duitnya itu ya diundang oleh universitas luar negeri, di-serve, kasih hotel yang mewah dan sebagainya untuk memonitor kegiatan. Biasanya begitu. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu yang melanggar undang-undang kita. Karena Bapak Ibu sudah menjadi brokers dari perguruan tinggi asing untuk mengambil anak-anak kita yang pintar plus duit-duitnya sekalian ke sana. Ya, Bapak Ibu. Kalau dia individual, tidak melalui Telkom, anak-anak kita, Bapak Ibu ya, misalnya nggak keterima di PTN besar, tapi cita-cita besar, orang tuanya mampu, pengen keluar anaknya keluar negeri, that's their own business. Tapi you are a university under Indonesian government, ya. Jadi tidak boleh dong Bapak dan Ibu bertindak sebagai broker, ya, perguruan tinggi asing mengambil anak-anak. Loss yang pertama adalah kalau di tempat Bapak dan Ibu punya 40 anak yang pintar-pintar campur, Bapak Ibu tahu kan sebagai dosen bagaimana memanage anak-anak yang pintar. Ditinggal dengan tinggal 20 anak-anak yang culun. Dikasih yang salah aja dia kagak protes. Dia dosen akan ikut culun bersama-sama mereka.
in the long run. Betul Pak. Ya, yang kedua apalagi duit-duitnya ikut hilang. Apa yang di-gain? Tadi Pak, mahasiswanya gaining something karena dia dapat apa? Dapat cap 2 ya di sini dari sana. Dosen pengurusnya itu gaining tuh, dia akan diundang enak luar negeri. Tapi University of Telkomnya didn't get anything. Ya, Bapak Ibu. Apa yang akan di-get dengan cara-cara seperti itu? Tidak ada. Nah, undang-undang menyatakan seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu tidak melanggar undang-undang, wajib hukumnya berkolaborasi dengan sistem yang ada reciprocalnya. Yang terbaik adalah equal to equal. Bapak Ibu mengirim 10 dari pihak mereka kirim ke situ. Itu yang terbaik. Kalau bisa. Di tempat saya, chemistry, nggak bisa kejadian. Ya Pak. Karena alat riset kita biar ya, kadang biar, kadang biar gitu. Nanti kalau pas itu asap kemana-mana. Siapa yang mau mengirimkan anaknya belajar di situ? Ya nggak Bapak Ibu? Kita harus understand. Nah, kalau equal to equal tidak bisa. Sekarang kan Telkom sudah bisa equal to BlackBerry, Pak. Jadi saya ngirim 10 mahasiswa belajar chemistry, Pak. Mahasiswa kita senang dan sebagainya. 10 yang hadir di sini none whatsoever talking about chemistry. They are from chemistry department, tapi belajarnya apa? Bahasa Sunda, budaya Sunda, arte, kemudian budaya Minang, apa sih pilihannya? Angklung, Mamujo, but at least tidak no capacity building. Capacity buildingnya terjadinya di ITB-nya, bisa berkolaborasi dengan FSCD-nya. Memang tidak dengan prodi saya, Bapak Ibu ya. Tapi seperti itu. Kalau sampai dia tidak mau mengirimkan students, harus staffnya ke sini. Mengajar juga di sini, free of charge Pak. Bapak Ibu tinggal siapin ini aja apa kos gitu ya. Bayarin nggak apa-apa deh. Tapi honor dan sebagainya kamu sama. Agar international flavor ada di Universitas Telkom. That's capacity building. Ya, Bapak Ibu. Kalau sampai mereka nggak bisa, Bapak Ibu, minta dong open e-library, e-books dan sebagainya. Join, collaboration, supervision atau apa, gitu ya, untuk itu. Bapak Ibu bisa minta cloning curriculum. Bagaimana caranya? Take the examination here, bring it there, and their examination bring it here. Coba dites ke anak-anak kita. Gap itu, Bapak Ibu harus kerjakan. That's capacity building for the quality of Telkom. Kalau sampai ngirim orang nggak mau, dosen nggak mau, buka library nggak mau, itu nggak mau. Please don't do with that. Indonesia adalah bangsa yang besar, ya kan? Jangan selalu di bawah sini. Has to collaborate. Kalau itu tidak ada, tidak akan diizinkan. Tadi kan tanya. Begitu buka, cari reciprocalnya dulu buat kita. Kalau tidak, sudah Bapak Ibu taking care bangsa kita sendiri aja udah. Anak-anak kita dengan baik. Ya. Kami tidak ingin Bapak dan Ibu kemudian jadi broker for the sake of kami banyak internasional. Why? Apa yang terjadi dengan Telkomnya dengan cara-cara seperti itu? Itu ya Pak ya. Oke, itu proses perizinan. Yang kedua, please jangan salah. Di situ ada joint degree and double degree. Ya, kalimat-kalimat double degree itu dimulai dengan program Erasmus dan Erasmus Mundus di Europe, Bapak Ibu. Program European Union itu dia merasa bahwa semua blok dari SDM, mobility-nya itu ke tempat-tempat yang berkualitas. Pasti ya, Bapak Ibu ya. Itu natural, benar nggak? Orang-orang akan pergi ke UK, ke Jerman, kemana belajar gitu, Bapak Ibu. Bagaimana dengan negara-negara Eropa Timur yang quality education-nya mungkin tertinggal dan sebagainya? Itu nggak ada yang masuk. Maka European Commission itu membentuk funding untuk memobility orang-orang itu. Setahun di sini, setahun di tempat lain begitu, Bapak Ibu. Ya, basis daripada mobility Erasmus dan Erasmus Mundus, kalau Bapak Ibu kadang-kadang di Indonesia kan, wah saya kerja sama Eropa, kayaknya happy gitu. Kelihatannya saya berkualitas. Tidak. Fokus dan konsep dasar dari Erasmus Mundus itu adalah social approach. Not whatsoever talking about quality approach. Saya sudah bicara misalnya beberapa contoh. Saya ke Jerman, saya ke Inggris waktu itu. Berikutnya saya ke Bonn ke Jerman. Talking with the professors. Kalau dia itu
study programnya, ada study program yang sudah established. Misalnya chemical engineering gitu Pak. Ini ada chemical engineering di UK, Essex University, dia bikin study program. Anaknya kemudian mau ikut Erasmus nih. Lalu ngambil kredit di Jerman misalnya. Bukan ke Polandia, bukan. Jerman, ini kan sama-sama bagus. Pulang kreditnya tidak diakui tuh. Dia bilang, wah, memangnya saya nggak bisa ngajarin anak saya sendiri gitu. Kan mereka punya pride yang luar biasa gitu Bapak Ibu. Maka program Erasmus dan Erasmus Mundus itu tadi bukan based on quality approach, tapi social. Program yang dibina itu misalnya contoh human trafficking, mitigasi bencana, world hunger, gitu ya, climate change, gitu Bapak Ibu, yang melanda semua. Dan bisa di-approach social workers, social welfare, development studies, yang gitu-gitu Bapak Ibu. Ya, yang bisa ditangani oleh masing-masing negara. Maka tidak keberatan saya dari UK belajar di Poland, tidak keberatan saya ke Yugoslavia dan sebagainya. Karena dimanapun itu, mau human trafficking, world hunger akan terjadi. Paham Bapak Ibu ya? Nah, kemudian program Erasmus ini dikembangkan dengan Mundus keluar Eropa dengan melibatkan kita Asia. Jadi belum, oleh karena itu kalau Bapak Ibu mencoba international collaboration gitu, yang harus Bapak Ibu waspadai, tidak boleh sembarangan memilih program gitu dan partner gitu Pak. Di luar negeri ini banyak sekali yang memandang Indonesia itu sebagai komoditi yang luar biasa empuk. Jadi dia akan offer apa saja, even tailor. Tapi tadi lulusannya nggak bisa keterima di sini. Nah ya Bapak, contoh nih tailor yang luar biasa tuh, kami coret. Bappenas ingin membagikan orang-orangnya Pak, with master degree gitu ya Pak ya, 2 tahun. Terus susah mereka kalau ke ini kan, kalau ke luar negeri, baik apalagi United States, dia kan harus TOEFL-nya sekian, 800, kemudian GMAT-nya harus tinggi sekali kan gitu ya. Eropa juga sama Pak. Nah cara yang termudah pakai sistem ini, masuk dulu di UI, ITB, UGM, Unpad yang gede-gede gitu, masukin. Masa degree kan nggak seketat S1, ya. Tahun keduanya dikirim. Karena orang Bappenas itu dekatnya sama teman-teman ekonomi, yang jadi focal point adalah Fakultas Ekonomi. Padahal mereka planner. Mereka ingin bicara tentang planning gitu, Bapak Ibu. Masuklah tahun pertama ke ekonomi, semua. Kalau di ITB lumayan masuk ke planologi. Nah tahun keduanya apa? Terserah. Ada yang di tailored leadership, ada yang di tailored planning, ada yang di tailored public administration, ada yang di tailored dengan public policy. Ulang nih, dia master apa? Nobody knows. Kalau ditanya sama UI-nya sendiri, FEUI-nya, dibandingkan dengan orang yang 2 tahun di situ, itu kan kurikulumnya sangat berbeda. 1 tahun adalah ekonomi, 1 tahunnya leadership. Ini jadi Master of Economics atau Master Ekonomi Leader-Leaderan atau yang mana? Paham maksud saya Bapak Ibu? Kenapa itu bisa terjadi? Well, dia terima duit kok, terima mahasiswa. Kenapa enggak gitu Bapak Ibu? Please be careful of it. Untuk universitas level, jangan terjebak pada nuansa-nuansa, gaya ya saya internasional, nggak usah deh gitu Bapak Ibu ya. Cari partner yang betul. Nah, oleh karena itu pahami betul antara tulisan-tulisan dual degree, joint degree dan sebagainya. Paham konsepnya adalah Erasmus dan Erasmus Mundus. Maka ketika Erasmus itu terjadi Bapak, 1 program doktor itu bisa dikelola oleh 7 konsorsium negara Pak. Ya, 1 tahun basis pertama di UK, tahun berikutnya dia boleh milih Pak, di Polandia boleh. Itu risetnya, tadi kan risetnya human trafficking kan terjadi di mana. Nah kalau dia konsorsium 7 negara, memangnya 7 degree gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau dia degree-nya cuma 1 nih, yang provide many, biasanya 2 lah, udah capek gitu ya. Dia disebutnya joint degree, gelar bersama, bukan double degree. Dual degree is nothing whatsoever. Sama-sama MM-nya, 1 mastery, ya dia joint degree.
Walaupun separuh di Telkom, separuh di Switzerland, atau separuh di ruang angkasa, don't care. Ya, Bapak Ibu. Kalau sama-sama sistem information system, separuh di sini, separuh, iya satu. Walaupun di sini kita pakai bahasa Jawa, namanya sistem informasi apa gitu. Di sana information system, kalau di bahasa Prancisnya beda, informatis bla bla bla. Itu kan hanya bahasanya saja, tapi ekspertisnya tetap satu. Di sini teknik kimia, di sana adalah teknik bioproses atau chemical engineering, bahasanya saja yang berbeda. Tapi one expertise itu adalah joint degree. Ya, kenapa kemudian harus punya double diploma? Diplomanya yang banyak gitu Bapak Ibu. Karena diploma, ijazah itu adalah lembar negara yang tidak boleh dicawe-cawe oleh pihak lain. Itu yang pertama. Ada aturannya kan Pak, ijazahnya. Jadi nggak boleh orang lain ikut-ikuti. Andaikan perguruan tinggi bersepakat punya ijazah bareng, itu diizinkan, sangat bagus. Kalau sampai ada 2 cap seperti itu artinya adalah equal in quality. Kalau saya di ITB ikut kerjasama masuk program yang kerjasama sama Harvard itu, terus ada atau MIT, siapa kira-kira yang jingkrak dapat ijazah begitu? Saya di ITB, MIT belum tentu happy. Apa maksud saya? Equal in quality. Makanya biasanya ijazahnya sendiri-sendiri. Satu dari Telkom, satu dari tempat lain. Untuk menjaga, memberitahu bahwa 2 ijazah ini sebenarnya providing one expertise, Bapak Ibu kan harus membuat yang namanya diploma suplemen. Itu yang ketiga. Jangan lupa, diploma suplemen. Namanya surat keterangan pendamping ijazah. Disitulah dituliskan bahwa ijazah itu memang 2 years karena 2 tahunnya lagi di Telkom. Di sebelah di Telkom dikatakan ini 2 tahun di Telkom, 2 tahunnya lagi di Growing. Di situ ditulisnya di surat keterangan pendamping ijazah. Jadi dia harus mengeluarkan diploma suplemen dari pihak dia. Kita juga harus mengeluarkan diploma suplemen. Isi dari diploma suplemen Bapak Ibu bisa lihat Kemendikbud 81 dan 73. Ya, itu dicari. Nanti ingatkan saya untuk bicara SKPI sedikit Bapak. Nah, kalau yang namanya, jadi itu disebut dengan joint degree, double diploma boleh, triple diploma boleh. Kalau Bapak Ibu dengan 3 konsorsium dan sebagainya. Ya, tapi one expertise. Nah, sering orang mengatakan joint degree ini double degree. Kalau double degree, ya itu double expertise. Yang begini-begini ini yang sudah menyebabkan calon mertua itu bingung. Ya, dia kira ini double degrees, harusnya double expertise, minimal double income. Kenyataannya kerjaannya susah banget. Itu Bapak Ibu. Perguruan tinggi tidak boleh mislead masyarakat dengan pemberian gelar-gelar gila-gilaan. Kemarin itu yang ketangkep ya, Berkeley itu kan gelar rektornya itu 10. Terus saya teman-teman nambahin SD, jadi ekonomi, MBA gitu ya, kemudian KO jadi sembako, nambahin MNSC, SCTV dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, kita sebenarnya nggak boleh membangun bangsa segala macam citra yang nggak perlu begitu Bapak Ibu. Sehingga semua politisi, gubernur segala pakai profesor ya Bapak Ibu, itu yang tidak boleh. Nah, kalau dia Bapak Ibu ingin melaksanakan dual degree, tidak bisa sebenarnya Bapak Ibu menjanjikan dari awal program itu. Misalnya gini, saya punya program double degree. Anda kalau seleksi sini pasti masuk double degree, itu tidak bisa sebenarnya. Tidak bisa. Double degree itu kalau di mana-mana di luar negeri, kalau Bapak Ibu lihat konsepnya itu for very exceptional person only. Karena 1 degree sudah setengah mati. Kalau dia tidak very exceptional, setengah mati tambah setengah mati. Makanya hanya untuk orang-orang yang cerdas, pintar dan sebagainya. Dulu kita sendiri Bapak Ibu ngerasain nggak? S1-nya setengah mati nggak? Saya sih setengah mati. Jadi belum tentu kita qualified yang kayak gitu. Nah, biasanya double degree itu biasanya kalau dia itu dengan prodi lain itu prodi utamanya misalnya saya paling suka psikologi gitu Pak. Prodi berikutnya yang diambil biasanya degree-nya lebih bawah. Itu jarang yang sama. Itu syarat yang pertama agar dia bisa memanage. Terus dia masuk ke prodi yang kesukaannya dia dulu.
wali akademik harus melihat betul anak ini masih punya kapasiti nggak untuk next year masuk ke program double degree. Itu harus dibuktikan. Kalau kami di ITB sudah 3 tahun, lihat 3 tahun track record, baru buat double degree. Karena dia double expertise Bapak Ibu, ya double expertise betul. Misalnya chemistry dengan informatics ya, untuk membentuk chemistry informatics itu 2 degree yang terpisah. Jadi biasanya masuk dulu ke 1, diperiksa dulu oke atau tidak, baru boleh yang kedua. Di Indonesia teman-teman kita sangat inovatif. Saya tidak berharap itu dilakukan oleh teman-teman kita. Inovatif yang pertama misalnya contoh dari semester pendek. Ya, saya melarang betul di ITB sampai dihapuskan. Sekarang sudah mulai muncul lagi. Karena semester pendek, kalau di luar negeri konsepnya adalah for very exceptional person only. Yang nerd, yang nggak mau pesta-pesta, kan dia punya 3 bulan. Dia advancing tuh Pak, bukan remedial. Orang seperti itu sangat bisa karena konsep yang 6 bulan itu krek dipadat jadi 3 bulan. Kenapa dia mampu? Karena dia orang pintar banget. Di Indonesia itu dirubah jadi remedial, gila nggak? Ya, orang 6 bulan aja dia nggak paham konsepnya, tiba-tiba 3 bulan dengan nilai lebih baik. I don't understand that, Bapak dan Ibu. Dan ngajar anaknya culun-culun semua. Terus kita bilang, ya, kamu kan 6 bulan kemarin kan udah belajar ya begini-begini ya, drill aja ya kita kasih. Tuh, dia butuh pemasaran konsep yang benar, itu yang benar gitu. Nah kadang-kadang di Indonesia konsep itu bisa kebalik 100% Pak. Termasuk konsep-konsep double degree ini. Double degree itu di pick up oleh teman-teman kedokteran karena dia pengennya jadi spesialis, cari duit yang banyak, tapi dia juga pengen jadi dosen, master dan doktor, gitu Bapak Ibu. Saya tanya sama Pak Prihandono sekarang jadi rektor Unpad, teman-teman baik. Dari mana sih Anda dapat? Ada kok Bu Mega ada. Dari mana? Kata saya, ada pokoknya Bu Mega cari. Saya cari, benar memang ada sih. Namanya combined degree kalau di luar negeri ya, karena dua degree. Nah, itu kalau kedokteran itu dilakukannya sama oleh Harvard Medical School. Jadi credibility subscribersnya dijaga betul oleh pemerintah. Gak bisa sembarangan. Jadi ada Harvard Medical School bekerja sama dengan MIT untuk PhD-nya. Bayangin, Bapak Ibu. Nah, medical school di Amerika itu selalu di atas undergraduate. Tidak boleh seperti di Indonesia nih. Kuntil-kuntil baru keluar SMA masuk kedokteran. Itu tidak ada tuh. Karena untuk menjadi dokter dibutuhkan maturity jiwa. Maka dia dibebaskan untuk ngambil undergraduate apa saja. Hilangkan semua main-main kamu di undergraduate. Mau pacaran, mau ini, mau itu, pindah-pindah jauh undergraduate. Kalau orang udah undergraduate kan dia sudah skill. Ininya sudah bagus. Gitu ya Bapak Ibu. Pertama di situ. Kedua, aplikasi yang disediakan kira-kira 500 per tahun. Yang diundang untuk presentasi ini, salah satu yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan, presentasi kayak gitu, hanya 70. Yang kemudian di grant per tahun nih, dianggap mampu di seluruh United States mampu melakukan double degree itu 12 orang, nggak lebih. Itu yang namanya real double degree. Nah kebalik di Indonesia, inovasinya tuh yang bikin bangsa kita rusak nggak lainnya dari akademisi kok. One money, one degree. Two money, two degrees. Nah itu yang tidak boleh Bapak. Double degree itu luar biasa sulit. Cek pada diri kita sendiri. Are we capable to do that? Gitu ya Pak ya. Kalau tidak, joint degree sudah sangat mati. Gitu ya Pak. Tapi kalau Bapak Ibu melalui double degree, saya salut Pak. ITB kami punya 1 double degree dengan Jepang. Kimia dengan kimia Jepang. Itu totally kurikulum dua-duanya diambil. Yang namanya double degree begitu Bapak Ibu. Hanya beberapa SKS yang saling menghilangkan. Ya, gak bisa 1 tahun tuh, gak bisa. Jadi kalau kita 144 SKS, dia juga punya 120 SKS, mungkin hanya 10-15 lah. Karena that's different degree gitu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau 144 dibagi 2, ya 70 di sini, 70 di sana, that's joint degree. Itu yang kebanyakan mudah kita lakukan. Kalau double degree betul-betul double dan double tesis loh. Di sana bikin tesis, di sini bikin tesis. Itu. Cuma tadi dipilih untuk orang eksepsional ya Pak. Kita harusnya 4 tahun,
dia bisa cepet tuh 3 tahun gitu dia bisa. Bikin 2 tesis, 1 berbahasa Inggris, 1 berbahasa Indonesia dengan topik yang berbeda. Itu double degree. Contoh double degree management dengan law itu double degree. Management dengan chemistry, that's double. Chemistry and chemical engineering, that's double degree. Tapi tadi kimia dengan chemical engineering di luar negeri, that's one. Lihat Bapak Ibu. 1 izinnya, yang kedua pahami kerangka kualifikasinya ya Pak ya, untuk dipenuhi. Kalau bisa lebih baik lagi, lihat kerangka kualifikasi ASEAN, lalu kerangka kualifikasi Eropa. Oke. Yang ketiga harus ada SKPI-nya. SKPI Bapak Ibu bisa lihat di Permendikbud 81 tentang ijazah. SKPI ini tujuannya tadi Pak, untuk memberi penjelasan bagi orang-orang yang tidak melalui jalur biasa ini. Ya tadi ya, bahwa separuh di sini agar dia tidak dipersalahkan. 1. Yang kedua sebenarnya untuk boosting employability. Sebenarnya itu yang nomor 1, boosting employability. Selama ini kan mahasiswa hanya diberi transkrip dan ijazah. Recruiters ya biasanya tuh 1 orang psikologi atau teknik industri yang bicara tentang human resources ya, seperti itu. Mereka kan tidak tahu semua ilmu yang berkembang. By the way, baca transkrip gitu. Ada transkrip di mana dosen-dosen itu sangat cinta sama pendirinya gitu. Nama mata kuliahnya manajemen begawan siapa? Ada. Saking cintanya sama itu. Saya ada di proposalnya. Nah, kalau baca mata kuliah kayak gitu kan aneh. Ya, dan nggak tahu ini sebenarnya anaknya bisa apa. Ya, Bapak Ibu. Pengetahuannya kayak apa? Nggak bisa lagi. Bayangkan itu masih di Indonesia. Kasus berikutnya nih Bapak Ibu. Nama studi programnya berbeda-beda ya. Misalnya ITB mengeluarkan punya program studi perikanan lahan kering. Bikin ikan asin, bikin apa, ikan lahan kering kok ya. Nanti orang ini jadi dirjen gitu di atas. Dia akan membuka rekrutmen yang hanya untuk prodi perikanan lahan kering loh. Perikanan laut yang benar-benar di laut nggak bisa keterima karena based on day. Nah, SKPI membabat itu. Karena di SKPI akan dicantumkan CP, learning outcome. Orang ini punya sikap seperti apa, kemampuan kerjanya apa saja, penguasaan pengetahuannya seperti apa, dan kalau dilepas di society dengan 3 hal seperti ini, dia bisa memanage kah, dia bisa melead kah, dia bisa bekerja, hanya bisa bekerja under very very tight SOP, itu SKPI Pak isi CP. Penjelasan. Selain penjelasan kemampuan yang diperoleh, di SKPI itu dijelaskan dia bisa mampu meneruskan pendidikan kemana. Itu yang penting buat MUI Bapak Ibu, supaya tidak terjadi kasus Rotterdam tadi. Harus disepakati ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti diterima ke universitasnya dia master gitu Pak ya, terus kita jalankan nanti dia tolak, oh ada cuma master by course ya, tapi lu udah terima duitnya ya, itu yang gak boleh. Jadi jelas tadi ini master by field, master by course, by apa, pokoknya melanjutkan ke S3 nya bagaimana, karena master di Indonesia harus bisa melanjutkan ke S3. Itu ya Bapak Ibu, di SKPI itu keterangannya. Oke. Kalau kurikulumnya, jadi sekali lagi Pak Bu, kalau kurikulum dia dalam satu expertise harusnya tidak sulit, karena tidak akan terlalu jauh berbeda. Ya, tinggal membagi saja. Oh, yang mana SKS yang ada di kita, yang mana yang di sana kan dia. Untuk bisa mengakui seperti ini, sistem kreditnya harus benar. Nah, sistem kredit yang kemarin di SNDT itu yang awal yang kita lakukan ini semuanya itu sistem United States. Yang pascanya berbeda dengan undergrad, ya kan? Coba perbedaan yang paling mudah saja, 144 SKS di undergrad dilakukan 4 tahun, karena nggak di pasca sarjana 48 SKS, ada yang 50, ada yang 52, 3 tahun. Bapak Ibu lihat korelasinya nggak nyambung. 144 4 tahun, 50 3 tahun, ya. Terus ada yang menyebutkan 1 SKS di pasca itu 4 jam, dihitung 4 jam nggak nyampe 3 tahun. Orang di sini cuma 3 jam kok,
Ya nggak, ada graduate sampai SKS-nya dulu 3 jam, itu enggak. Kalau dia 4 jam, kan tinggal 4/3 kali di sini. Atau 3/4 ya, kalau 3 tahun ya, 3/4 kali 144. 3/4 kali 144 itulah SKS pasca. Sebenarnya begitu ya, kalau dia bilang 4 tahun. Nah, itu dibenahi oleh Dikbud. Yang sekarang dipakai itu di sistem European itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau mendapatkan penjelasan itu lain waktu. Nah, sistem European itu sangat klop untuk international collaboration karena bicara talking working hours of students. Gitu. Nah, working hours of students seluruh dunia itu kira-kira 1.500 jam per tahun. Itu pola pikirnya. Menyamai profesional. Ya. Kalau Bapak dan Ibu sebagai orang profesional bekerja, jadi gini, konsep utamanya mahasiswa itu kan dia masuk perguruan tinggi setelah usia kira-kira 18 tahun ya, benar nggak ya? 18 tahun secara undang-undang dia adalah manusia dewasa, sudah punya KTP dan sebagainya, betul nggak Bapak Ibu? Sebagai manusia dewasa dia berhak untuk bekerja untuk dapat uang, ya nggak? Atau dia masuk ke perguruan tinggi invest some more untuk dapetin uang. Tapi untuk usia 18 tahun dia sudah bisa kok bekerja di mana-mana, betul nggak? Kayak lulusan SMK dan sebagainya. Nah, berapa yang di-required oleh seorang anak untuk bekerja? Seorang profesional, 18 tahun ke sana. Undang-undang kita mengatakan 40 jam per minggu, betul nggak? 40 jam per minggu. Berapa minggu dalam setahun? Nggak mungkin 52 Bapak Ibu. Ya tidak? Karena ada potong lebaran, ada potong hari-hari raya dan sebagainya. Probably about 45 weeks. Nah, kalau dikalikan kira-kira 1.800 jam. Itu adalah working hour profesional. Di luar itu kita lembur. Kalian kita balik nih ke mahasiswa. This is the same person ya, 18 tahun ke atas. Berapa yang di-require kepada dia untuk didedikasikan ke university gitu. Nah, kita memegangnya 48 hours a week karena kuliah kita tuh ada yang Senin sampai Sabtu. Ya, 48 jam. Kemudian berapa minggu dalam setahun? Only 32 weeks, 11 kali pertemuan maksimum. Gitu ya. Sisanya 20 minggu itu untuk apa? Selain libur, mohon diingat nih, anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi belum dapat duit nih. Dia membaktikan dirinya, bekerja, tapi tidak ada return of investment, betul nggak? Nah, dia harus dipastikan kalau keluar dari perguruan tinggi bisa bekerja. Untuk dia bisa bekerja, maka diberi waktu 20 weeks itu untuk magang, untuk melihat, melatih dan sebagainya, agar knowledge yang dia perlukan applicable. Mulai cari-cari, termasuk cari pasangan, cari apa kan gitu. Kalau dia mahasiswa S2, S3, tentu saja sudah punya pasangan ya Pak, ya boleh cari lagi. Tapi kan ini manusia normal yang punya anak dan dia harus bekerja. Kalau total 52 minggu dihabiskan di university, bagaimana dia bisa mensupport keluarganya? Gitu bagaimana? That's European system. Nah, 1.500 jaman kira-kira ini itu equal Eropa, New Zealand, semua pakainya sekitar itu. Tinggal dibagi SKS-nya mau berapa jam gitu. Paham ya? Nah, European membaginya notional hours-nya itu kira-kira sekitar 6 jam dan sebagainya. Sehingga 1 tahun Eropa sistem itu adalah 60 kredit semester. Itu Indonesia membaginya lebih, sehingga 1 tahun kita 36 kredit. Jadi kita itu kira-kira setengah kreditnya ICTS, 2 kali lipatnya kreditnya ICTS. Ya, New Zealand baginya 10 jam, notional hours-nya 10 jam. European 25 jam, kita 40 sekian jam. Maka New Zealand 1 tahunnya itu 120 kredit. Tuh. Doktornya 3 tahun 360 kredit. Indonesia ini rubah dari 50 ke 70 ributnya sedunia. Karena tadi nggak pernah mau belajar gitu. Buka sedikit printernya lihat gitu orang lain. Tuh waktu pakai sistem United States nggak ada yang ngomel juga. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan sistem kredit. Harus bisa betul-betul diekvivalensikan. Nah, kalau ibu bapak masih menggunakan sistem kredit yang lama, itu equal dengan sistem United States, tapi tidak equal dengan sistem European. Basisnya memang beda. Sistem United States itu banyak sekali mengenai expert judgment untuk pasca sarjananya.
sehingga riset dan sebagainya komponen itu tidak dimasukkan ke dalam SKS. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya tesis 6 kredit, betul nggak? Taruhlah 3 jam, 4 jam lah sampai SKS-nya, beda dengan, betulkah dia hanya 24 jam per minggu anak-anak yang bikin tesis? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Oh nggak betul banget, bisa 64 jam kadang-kadang seminggu loh. Wah mati-matian di situ, betul nggak? Jadi kan sebenarnya kita tidak menghargai. Nah di Indonesia yang dia pikir bahwa SKS itu adalah beban dosen di honor. Itu different. Beban dosen itu honornya adalah full time equivalent. Ada sistem dari Universitas Telkom bagaimana menghonor kita, bukan based on SKS. SKS yang membedakan itu di ITB, di PTN bisa sudah ambil itu. Tidak boleh lagi dosen pasca dibayar lebih mahal daripada dosen undergraduate. Terus gimana? Nanti semua pada lari ke pasca. Ya, kalau kita tidak seperti itu, maka SKS tidak ada hubungannya dengan honorarium dosen. Bahwa itu dijadikan pertimbangan, iya, tapi bukan kemudian. Dan tidak juga setelah berubah 72 SKS, magister bapak dan ibu nambah SPP buat mahasiswa. Tidak, itu menghargai kerja si mahasiswa dengan beban yang beda. Kalau master degree masuk nih, ada 5 orang dosen Pak, 1 semester ya, masuk, masing-masing orang itu memberikan paper 2, masing-masing dosen 2 SKS Pak. Betul nggak sih anak itu bekerja 4 jam per minggu untuk 2 paper itu? Nyarinya aja bisa 4 jam, baru nyari Bapak ini, belum bacanya, belum paham ya? Nah European system itu menghargai itu proses dan sebagainya. Jadi volumenya benar, pertukarannya tadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ikut MOU di situ, pastikan kurikulum in place, konversi SKS harus benar, ya caranya seperti apa. Termasuk nilai ya Bapak Ibu, nilai kesepakatan A di sana, A kita bagaimana, cum laude itu bagaimana gitu. Selanjutnya adalah harus ada kesepakatan untuk IPR ya, intellectual property rights ya. Jangan sampai ketinggalan di dalam MOU, itu wajib ada. Karena kalau tidak nanti diaku di pihak sana gitu. Misalnya Bapak Ibu kan mengirimkan biasanya 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Nah 2 tahun di sana itu yang risetnya kan. Nanti terus IPR-nya dibawa oleh mereka, publication adalah oleh mereka. Itu yang saya kehilangan karena ITB nggak memelihara itu. Saya kehilangan 2 anak yang luar biasa menerbitkan paper untuk obat apa tuh Pak, polimer untuk bakar ya, kalau luka bakar itu kan tinggi sekali ya. Tapi kita nggak bisa namanya itu kesana, diambil langsung oleh sana. Padahal itu mahasiswa kita sangat bagus. IPR. Oke, saya pikir peraturan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama adalah professional exchange, strategi pertama. Strategi kedua adalah international collaboration, yang tadi saya bicarakan. Strategi ketiga baru nanti international providers akan datang. Saya tidak akan bicarakan masalah itu di sini, mungkin tidak berkepentingan dengan Bapak. Oke. Kepada Pak Maman tentang international school, Bapak Ibu harus mendefine betul. Tadi Pak, mendefine betul what you mean by international. Kalau internasional harusnya kalau satu mahasiswa asing yang di situ, semuanya totally harus berbahasa Inggris. Ya. Satu, atau Bapak Ibu require orang itu harus bisa berbahasa Indonesia dulu. Seperti kita keluar negeri kan harus lulus TOEFL testnya. Either way, Bapak Ibu. Ya. Tapi tidak boleh dia tidak bisa berbahasa Indonesia, terus kita maksain kuliahnya semua bahasa Indonesia. Itu kapan jadi internasionalnya saya nggak tahu. Yang kedua, kami di ITB juga melakukan hal yang tidak betul. Misalnya contoh international students itu semua dari Malaysia, kelompokin satu kelas, bayarnya lebih mahal dan sebagainya. Memang bahasa Inggris karena bisa. Itu bukan internasional, itu kelas khusus untuk Malaysia. Paham ya Bapak Ibu? Kalau internasional ya dari berbagai macam negara. Saya protesnya itu kelas untuk Malaysia itu kan harus bisa totally bahasa Inggris. Anak-anak kita yang mau masuk di kelas itu nggak boleh. Ya, dia disuruh masuk kelas reguler.
Nah, kelas reguler siapa yang ngajar? Ya dosen-dosen yang nggak bisa berbahasa Inggris. Nah, dosen-dosen yang bagus bisa berbahasa Inggris, masuklah ngajar kelas reguler, kelas internasional ini, yang so-called internasional. Bayarnya ya karena lebih mahal kok. Orang jadi SPP-nya berapa kali lipat. Terus kemudian menjadikan dia apa? Pak gap. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh kami. Itu Pak. Tidak ada kan Bapak Ibu pergi ke luar negeri terus dimasukin ke dalam kelas Indonesia nih. Ada nggak? Enggak kan ya Bapak Ibu ya? Kita baur aja nih, sama semua. Itu real internasional. Tapi kalau Bapak cuma nerima yang khusus saja ya, Malaysia plus lah begitu, Brunei dan sebagainya. That's not right. Ya. Internasional tujuannya adalah untuk membawa flavor agar anak-anak kita tahu tentang globalisasi, bisa mempunyai sensitivitas ya yang tinggi kalau di situ ada orang di luar orang Indonesia, Bapak Ibu. Dan orang di luar juga belajar tentang sensitivitas kita, ya. Bagaimana sih culture dan sebagainya. Itu ya Pak Muhammad ya. Nah, oleh karena itu entry requirements-nya harus jelas. Semua website Bapak dan Ibu harus dual language ya, agar bisa dipahami. Program-program apa saja yang boleh dimasuki. Nah, kalau Bapak Ibu melaksanakan international program seperti tadi di sini untuk menarik bahas orang asing tidak perlu izin. Itu kan kehebatan Bapak dan Ibu, artinya program Bapak Ibu dipercaya oleh society. Nah, Bapak Ibu bahkan bisa keluar-keluar ke mana. Ada ratusan orang asing di sini. Ya, gitu. Namun Bapak Ibu perlu pahami bahwa Indonesia masih membutuhkan pendidikan yang bagus. Jadi tolonglah jangan menerima mereka karena uangnya besar, lalu menyingkirkan anak-anak kita sendiri yang butuh. Itu lagi Bapak Ibu akan melanggar undang-undang kita kan. Ya, misalnya contoh, saya menentang sekali Bapak dan Ibu usaha Pak Loka, teman-teman saya itu untuk membuka ITB di Malaysia. Saya bilang kalau mau buka di Papua saya dukung bisa-bisa. Kalau buka buat Malaysia buat apa? Ya, buat mereka dia kan yang dapat untungnya, rakyat kita yang masih butuh. Titip ya, Bapak Ibu ya, kalau internasional itu pasti harus ada kuotanya. Jangan sampai menyingkirkan anak-anak kita yang kurang mampu. Kalau bisa kuota itu diimbangi gitu, misalnya menerima 20 dari internasional, kan duitnya lebih gede nih. Nah, ada sisa yang untuk mengangkat 20 yang ekonomi termarginalkan, agar bangsa kita juga ikut bawa. Jangan gunakan Universitas Telkom ini hanya untuk mendidik orang asing, lebih baik, tapi orang Indonesia punya kita sendiri tertinggal. Itu yang tidak bisa ya Pak. Oke, kepada Pak Agus untuk trennya, Pak Agus memang bisa dari betul Pak. Apa ya? Orang Cina itu kan 5 miliar ya, dan sekarang dia akan jadi kekuatan ekonomi yang terbesar. Jadi banyak sekali kerjasama-kerjasama itu diarahkan ke sana. Yang terbaik Pak dari kerjasama dengan mereka itu bahasa. Artinya kalau kita bisa kerjasama ke sana, jangan ngambil yang bahasa Inggris, nggak ada guna gitu Pak. Jadi kerjasamakan sedemikian agar kita juga pintar bahasa Mandarin. Itu yang akan membuat kekuatan kita besar. Bisa kerja di mana-mana aja, orang Cina di mana-mana Bapak Ibu. Ya, nggak akan tersesat dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Sekarang ya dengan apa? Bapak Ibu lihat, Filipina, Thailand semua buka khusus bahasa Indonesia. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalau buka di situ kita buka khusus bahasa Indonesia buat orang-orang Cina-nya sambil kita belajar. Kita ke sana khusus bahasa Mandarin Pak. Sekarang di antara kami berenam nih, saya kan masih ada hubungan ya ke sana, hubungan agak jauh. Bapak Ibu juga sebenarnya hubungan juga, cuma lebih jauh. Terus nggak bisa, taunya ini di Puya paksa. Di Puya tuh kamu nggak mau, jadi paksa. Di lari, kamu lari Uber kan cuma gitu aja. Nah itu penting Pak. Jadi kalau mau mengadakan ke China itu sangat baik. Segmennya lebih pas. Jadi sekarang ini memang Jerman kayak gitu kehabisan. Karena orang-orang Indonesia sendiri sekarang lebih banyak mempergikan anak-anaknya ke China, Taiwan. Karena itu menjadi kekuatan yang besar. Teman-teman saya tuh masukin ke sastra UI bukan sastra Jerman, dulu sastra Prancis ya Pak. Sekarang sastra Mandarin. Banyak semua pada. Dan anak-anaknya pintar-pintar Pak. Kemarin ada
acara lintas agama ya, kalau untuk sutra bakti orang tua gitu, semua ulama gitu. Yang nyanyi itu anak masih kecil, Bapak Ibu Muslim di Yayasan Buddha Suci ya namanya. Itu bahasa Mandarinnya gila ya, nyanyi bahasa Mandarin Bapak Ibu, saya yang nggak ngerti artinya. Oke, itu gitu Pak ya untuk saya. Oke, untuk Pak Dadan, tadi barangkali sudah jelas ya Pak, kalau misalnya cuman kolaborasi seperti itu tidak bisa dititipkan untuk apa ijazah dan sebagainya ya boleh-boleh saja. Yang pasti tolong jangan jadi broker tadi. Contoh yang paling jelas di Manado nih, banyak sekali Pak, dia kan punya laboratorium laut, alat nyelam dan sebagainya. Itu kerjasamanya menyewakan itu. Ya habis Pak, terumbu karang dan sebagainya diambilin dengan kerangka kerjasama KKN. Mahasiswa-mahasiswa diterjunkan, happy Pak, di foto ada mahasiswa asing di situ nyelam banget, ya hilang. Tahu-tahu Pak, terumbu karang kita semua itu sudah ada di sebelah sana, ya karena diambilin dan sebagainya. Kerjasamanya tidak ada nanti whatsoever tadi capacity building. Please Bapak Ibu jangan lakukan itu. Memang dosennya di-treat dengan baik tuh, kesana jalan-jalan, kasih hotel dan sebagainya, tapi dosanya berlipat-lipat. Oke. Satu lagi adalah Pak Arif ya. Nah, untuk yang dalam negeri Pak Arif, sebenarnya peraturan yang ada di lembaga itu untuk semua, tidak hanya luar negeri. Cuma yang dalam negeri ini tidak ada kulturnya begitu. Misalnya contoh Bapak dan Ibu, nggak ada kulturnya tuh anak ikut pindah sama orang tua. Paham ya? Jadi kalau dia udah kuliah di Bandung gitu Pak, orang tuanya mau balik terserah aja, dia tetap kuliah di Bandung. Jarang yang bisa ikut-ikut ke sana, sehingga student exchange mobility itu tidak jalan. Yang paling diharapkan fakulti mobility. Bapak Ibu punya capacity ya, diharapkanlah ke Papua, ke itu mau itu enggak juga. Nah itu sebenarnya. Kalau dia kerja sama perguruan tinggi, sangat dianjurkan Pak, terutama universitas yang bagus untuk membina universitas yang di bawah. Nah kadang-kadang ini juga nggak jalan, karena universitas yang maju udah sibuk sendiri, dia kan pengen maju lebih. Jadi kalau saya perhatikan, apapun posisi kita ada di tengah. Ada universitas yang lebih hebat, ada universitas yang kurang hebat. Nah, kalau kita kerjasama yang sama lebih hebat, kita melakukan yang namanya quality approach. Kalau dengan yang lebih kurang hebat, kita melakukan social approach. Nah biasanya kita struggle ke atas. Jadi jarang sekali. Kalau yang sama-sama enggak juga dia berlaku ini Pak. Dia akan cari-cari terus ke atas. Semua aturannya diperbolehkan untuk melakukan. Dan kalau Universitas Telkom dengan baik melakukan pembinaan kepada satu perguruan tinggi cloning begitu ya Pak ya, itu sangat dihargai Pak. Nah kalau cloning, twinning program, kan dulu orang bilang tuh 2 tahun di sini 2 tahun di sini, itu bukan. Kalau twinning itu mengembari betul-betul kurikulumnya. Jadi kalau program studi sistem informasi Telkom ditwin oleh orang lain, mulai dari textbook, profil pengajarnya, sistem pembelajaran itu dia ikut sampai ujian-ujiannya dan sebagainya. Sampai quality lulusan sini setara dengan ini. Lalu Telkom memberikan cap, yes dia ada binaan saya, akreditasi gitu. Nah, saya menganjurkan ITB melakukan seperti itu karena untuk akreditasi luar negeri saya sih tidak terlalu tidak terlalu propose ke sana karena mahalnya setengah mati dan menguntungkan pihak sana. Itu juga kan bisnis besar loh, sama dengan bisnis jurnal. Hanya Indonesia aja yang obat-obatan itu bisnis jurnal, Scopus kan. Itu buat saya anomali. Kita yang nulis capek-capek, kita mau masukin kita yang bayar, habis terbit jurnal ini kita beli sendiri. Nggak ada. Tapi masalah bangsa nggak bisa tertangani karena untuk masuk ke mereka kan tahapan risetnya sudah advance, novelty. Masalah kita kan masalah di bawah Bu. Sehingga kalau saya lihat penelitian teman-teman TI, ergonomi buat siapa? Ini anak-anak sekolah, anak-anak TK. Apa bahan ininya? Risetnya? Fisher Price, Karsit ya. Saya tanya berapa juta anak Indonesia yang bisa pakai kayak begini? Kenapa Anda nggak bikin SOP policy untuk bermain dengan ayam? Balik lagi ke lapangan ya.
dengan tanaman, dengan itu dan sebagainya, kan anak-anak TK ya, untuk mencegah supaya tidak tertular atau apa gitu, kayak pergi ke sana. Wah, kalau kayak gitu nggak bisa masuk jurnal internasional. Paham ya Bapak Ibu? Gap seperti itu. Cuma saya nggak bisa meyakinkan Pak Menteri. Kalau di China 2 level dia lakukan Pak. Satu adalah level yang ke international scopus dan sebagainya. Untuk novelty itu apa? Itu biasanya di daerah yang brainware-nya tinggi. Computing science, informatics, social sciences. Karena di sini Pak tidak perlu research alat gitu. Tapi kalau yang perlu alat, kan kita nggak punya alat nih Pak. Ini di jalur sini Pak. Ini kan terjadi penumpukan wealth knowledge seluruh dunia di jurnal-jurnal Pak ini. Cina yang dia lakukan ambil semua Pak, apply. Maka semua di sini balik di bawah made in China. Memangnya kalau nggak dia baca dari situ dari mana gitu. Nah, Indonesia selalu pilihnya begini Pak, buntut. Saya pilih oke, ada yang buntut, ada yang sebelah sini ngambilin gitu. Orang ini udah jadi masyarakat publik kok, ya kan? Jurnal-jurnal itu kan sudah jadi publik domain, boleh kita ambil, boleh kita apply. Cuma kalau di sini nggak dapat KUM katanya, nggak bisa publikasi. Itu dia yang judul Pak. Maaf ya. Jadi untuk yang Pak Arif bisa seperti itu Pak. Pasti udah semua terjawab nggak? Oh, sudah mulai waktunya pulang. Ada lagi Bapak yang yes Pak? Menarik. Terima kasih atas sharingnya. Saya juga baru ngerti. Baik.